selamat datang di channel YouTube Khalid dan Kafi Mechanical Engineering. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu perangkat lunak desain yang sangat powerful dan populer di industri teknik, atau lebih tepatnya di manufacturing, yaitu SolidWorks. Dalam tutorial kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar SolidWorks, mulai dari fitur-fitur utamanya hingga teknik-teknik praktis yang bisa langsung Anda aplikasikan dalam proyek Anda. Kita akan menyajikan materi-materi dengan langkah yang jelas dan mudah diikuti, serta memberikan tips dan trik yang berguna untuk maksimalkan produktivitas Anda. Pastikan Anda menyimak sampai akhir untuk mendapatkan informasi lengkap dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika ada pertanyaan atau jika Anda ingin membahas topik tertentu di video berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Anda agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan mulai saja tutorial kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses. SolidWorks merupakan perangkat lunak desain berbasis komputer atau CAD, Computer Aided Design, yang digunakan secara luas di berbagai industri, mulai dari teknik manufaktur hingga produk konsumen. Dengan SolidWorks, pengguna dapat membuat model 3 dimensi, melakukan simulasi, dan menganalisa desain produk secara mendetail, sehingga memudahkan dalam proses sketsa, perakitan komponen, hingga simulasi dinamika gerak dan analisis kekuatan material. SolidWorks sangat populer ya, dikembangkan oleh Dassault Systèmes, di mana Dassault Systèmes ini merupakan perusahaan perangkat lunak asal dari Prancis yang didirikan pada tahun 1981 dan berbasis di Villers-Villers-Coblenz. Oke, desain SolidWorks ini lebih dikenal ya sebagai pengembang sebagai perangkat lunak berbasis 3 dimensi. Oke, namun di sini di dalam fitur SolidWorks ini tidak hanya digunakan sebagai desain, namun juga digunakan sebagai Computer Aided Manufacturing atau CAM, kemudian CAE, Computer Aided Engineering. Oke, CAD, CAM, dan CAE adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dalam proses desain dan produksi, masing-masing dengan fungsi yang spesifik, ya. Oke, salah satu fungsi utama di dalam ini adalah membuat gambar desain, ya, atau lebih dikenal dengan CAD, Computer Aided Design, di mana fungsinya di sini untuk membuat model utama mulai dari 2 dimensinya ke 3 dimensinya. Oke, sehingga pada tahap awal ini adalah sebagai representasi visual dan teknis dari suatu produk yang akan kita rancang. Kemudian CAM, atau lebih dikenal dengan Computer Aided Manufacturing, di mana fungsinya di sini adalah untuk merancang proses manufacturing berdasarkan CAD yang sudah kita buat tadi, termasuk membuat jalur alat atau toolpath-nya, kemudian untuk menentukan parameter potongan dan mengotomisasi proses produksi. Ya, intinya adalah dalam CAM ini dibuat untuk program di mesin CNC, baik itu CNC turning, milling, maupun router dan sebagainya. Oke, Computer Aided Engineering. Kayak di sini digunakan untuk menganalisis kinerja desain melalui proses simulasi. Ya, ini termasuk bisa menganalisis tegangan dari suatu material, kemudian dinamika fluida, analisis thermal, dan banyak lagi. Di mana fungsi untuk mensimulasikan ini adalah untuk memastikan bahwa desain telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan standar tekniknya. Secara singkat dari penjelasan ketiga tadi, CAM berfokus pada pembuatan desain, CAM
pada proses manufaktur. Kemudian K adalah analisis kinerja desain. Ketiga hal ini sering digunakan bersama-sama siklus untuk pengembangan produk, di mana yang berfungsi sebagai meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Oke, dalam proses mendesain pekerjaan SolidWorks memiliki 3 jenis tahapan, mulai dari pre-design, assembly, dan drawing. Jadi saya ambil satu contoh kasus, misalkan Anda membuat desain ragum, di mana fungsinya di sini sebagai alat mekanis perkakas, di mana digunakan untuk menjepit benda kerja agar tetap stabil selama proses pengerjaan. Jadi contoh pengerjaan itu adalah pemotongan, pengikiran, pengeboran, dan pengelasan. Ragum biasanya dipasang di meja kerja atau mesin. Nah, ragum tersebut sebenarnya memiliki banyak komponen-komponen yang seperti badan ragum, lalu rang tetap, kemudian rang gerak, spindle, handle, landasan, kemudian pengunci pemutar, dan terakhir bolt nut. Nah, dari komponen tersebut didesain dengan tahapan di bagian part desainnya. Ya, jadi part desain di sini adalah produk desain di tahap awal, di mana nantinya akan disatukan di assembly. Nah, assembly sini Anda dapat menyatukan berbagai part tadi yang sudah didesain jadi satu kelompok, satuan. Jadi proses ini sebenarnya berguna untuk melihat bagaimana setiap part berinteraksi dan bekerja sama dalam sebuah produk yang kompleks. Kemudian terakhir adalah drawing. Nah, drawing di sini adalah tempat penyajian kita setelah semua proses kita lakukan, kita sajikan ke dalam bentuk gambar. Di mana gambar ini terdiri dari proyeksi, kemudian detail gambar, lalu dimensi. Oke, langsung aja kita ke part design. Nah, ini adalah tampilan SolidWorks ketika kita membuka di bagian part desainnya. Di sini ada plan. Plan di sini adalah suatu elemen penting dalam proses pembuatan dan pengaturan model 3 dimensi. Jadi fungsi utama itu adalah memberikan referensi geometris yang digunakan untuk membuat sketsa dan memulai fitur desain. Kemudian fungsi utama dari plan di SolidWorks ini adalah sebagai referensi untuk sketsa, lalu membantu penempatan fitur geometris, membantu pembuatan geometri kompleks, lalu membuat simetri, lalu dalam assembly juga digunakan perakitan, kemudian mengontrol orientasi 3 dimensinya. Kemudian ini adalah plan. Yang pertama adalah front plan. Ini adalah tampak depan ya. Ini adalah bidang datar terhadap model tampak dari depan. Bidang ini sering digunakan sebagai titik awal untuk sketsa yang menggambarkan depan objek. Kemudian ada top plan atau tampak atas. Ini adalah bidang datar yang berada di atas model. Bidang ini biasanya digunakan untuk sketsa yang mewakili tampilan dari atas. Kemudian terakhir adalah right plan. Ini adalah bidang vertikal yang menghadap ke kanan. Bidang ini digunakan untuk sketsa tampilan samping kanan. Jadi ketiga plans yang di atas tadi sebenarnya digunakan untuk memberikan referensi bagi pengguna dalam membuat dan mengatur model 3 dimensi dalam ruang kerja. Jadi setiap plan memberikan sudut pandang berbeda, memungkinkan desain yang lebih akurat dan detail. Jadi itu untuk plannya. Lalu sebelum kita memulai pekerjaan SolidWorks, ada baiknya kita membuka bagian tool, di mana tool di sini berguna untuk mengatur unit atau satuan terhadap benda kerja yang akan kita buat. Lalu di tool ini berisi tentang dimensi ya, dimensi tebal garis huruf, dimensi mau berapa desimalnya, sini ada semua. Oke, yang kita pakai adalah satuan MGS terdiri dari milimeter, gram, second,
Oke, langsung klik saja oke. Kemudian apabila kita kehilangan toolbar lain ya, cukup kita klik di sini Add Ins, lalu misalkan kita tidak temui, misalkan salah satu contoh adalah ini, oke. Kemudian kita akan hilangkan, klik lagi kembali Add Ins, lalu klik checklist, lalu oke, ya. Kemudian jika nanti di toolbar yang menu tidak ada, cukup kita klik kanan lalu toolbar, kemudian contoh misalkan kita klik yang bagian render, di sini akan muncul, lalu kita klik lagi, maka akan hilang ya render tersebut. Oke, mungkin itu saja ya pengenalan untuk SolidWorks kali ini. Perbanyaklah latihan, eksplorasi fitur-fitur yang ada di SolidWorks ya, serta konsisten. Maka semakin lama kamu mengerjakan, maka semakin terbiasa dalam menciptakan desain yang lebih kompleks dan presisi lagi. Oke, mungkin itu saja. Selamat belajar dan semoga sukses, dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.